Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integrasi numerik dengan menggunakan aturan Simpson 1/3 dan 3/8. Nah, sebelumnya kita sudah belajar menggunakan aturan trapesium. Nah, kalau kamu belum lihat video tentang integrasi numerik dengan menggunakan aturan trapesium, silahkan dilihat dulu ya. Oke, kita masuk ke aturan Simpson 1/3. Nah, kalau pada aturan trapesium, kita kemarin menggunakan fungsi polinomial pangkat 1, sehingga hanya menggunakan 2 titik data. Nah, pada aturan Simpson 1/3, ini diperoleh dari fungsi polinomial pangkat 2 yang didapat dari 3 titik data. Nah, misalkan tersedia data seperti ini. Nah, kalau fxi-nya kita hubungkan, maka kita bisa membentuk seperti ini. Nah, lalu kita mengambil tiap 3 data, sehingga kita melibatkan x0, x1, dan x2, sehingga bias yang terbentuk itu ini segini ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jarak antara x0 dan x1 itu adalah, kita misalkan h, x1 dan x2 juga h, sehingga jarak antara x0 dan x2 itu adalah 2h gitu ya. Nah, kemudian kita akan menghitung integral dari x0 sampai x2 itu dengan menggunakan interpolasi Lagrange yang melewati 3 titik data, yaitu x0, x1, dan x2. Nah, interpolasi Lagrange-nya kemarin sudah kita pelajari. Berarti kalau 3 titik data bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan dari x0 sampai x2. Berarti kita integralkan kedua ruas. Kita punya seperti ini. Nah, tadi dari ilustrasi kita sudah mendapatkan bahwa x1 dikurangi x0 itu adalah h, x2 dikurangi x1 itu adalah h, sedangkan x2 dikurangi x0 itu adalah 2h. Sehingga kita bisa ganti. Di sini x1 dikurangi x0 adalah h. Berarti x0 dikurangi x1 adalah negatif h. x0 dikurangi x2 berarti negatif 2h. x1 dikurangi x0 adalah h. x1 dikurangi x2 adalah negatif h. x2 dikurangi x0 adalah 2h. x2 dikurangi x1 adalah h. Nah, kita gantikan. Berarti kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya kita kalikan. Berarti di sini kita punya 2h kuadrat. Yang ini negatif h kuadrat. Yang ini 2h kuadrat. Nah, setelah kita kalikan, berarti lalu kita keluarkan. Berarti di sini kan tadi 2h kuadrat. Nah, kita keluarkan berarti menjadi 1/2h kuadrat. Yang ini berarti menjadi negatif 1/h kuadrat. Yang ini yang keluar berarti 1/2h kuadrat. Kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, lalu kita pecah ya integralnya. Berarti di sini menjadi integral 1/2h kuadrat fx0 dikali x min x1 dikali x min x2 terhadap x dikurangi integral 1/h kuadrat fx1 dikali x min x0 dikali x min x2 terhadap x ditambah integral 1/2h kuadrat dikali fx2 dikali x min x0 dikali x min x1 terhadap
X. Lalu 1/2H kuadrat, negatif 1/2H kuadrat, 1/2H kuadratnya kita taruh di depan integral. Nah, kita peroleh seperti ini. Kemudian kita kalikan yang ada di kurung ini. Jadi X min X1 kita kalikan dengan X min X2. Berarti kita peroleh X kuadrat dikurangi X kali X2 dikurangi X kali X1 ditambah X1 X2. Yang ini juga sama, berarti kita punya X kuadrat min X X2 min X X0 plus X0 X2. Yang ini juga sama, kita kalikan, berarti kita punya X kuadrat min X X1 min X X0 plus X0 X1. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, lalu kita integralkan. Berarti yang diintegralkan bisa yang di sini ya, yang di dalam kurung. Berarti menjadi yang kita integralkan adalah yang X. Berarti kita punya 1/3 X pangkat 3 dikurangi setengah dikali X1 plus X2 X kuadrat ditambah X1 X2 X. Karena dia nggak punya X ya. Yang ini mengikuti sama, berarti 1/3 X pangkat 3 dikurangi setengah X0 plus X2 dikalikan X kuadrat ditambah X0 X2 X. Yang ini juga sama, berarti kita bisa tuliskan seperti ini, dimana batasnya adalah X0 sampai X2. Nah, kalau sudah, berarti kita substitusikan X0 sampai X2 nya. Berarti yang ini menjadi 1/3 X2 pangkat 3 dikurangi X0 pangkat 3. Yang ini menjadi X2 kuadrat dikurangi X0 kuadrat. Yang ini menjadi X2 min X0. Yang lain mengikuti sama. Nah, berarti menjadi seperti ini. Nah, kita perhatikan yang pangkat 3 dulu. Ini mau kita rubah bentuknya menjadi lebih sederhana. Nah, ingat bahwa A min B dipangkatkan 3 itu adalah A pangkat 3 min 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurangi B pangkat 3. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh bahwa A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 itu bisa kita rubah bentuknya menjadi A min B dipangkatkan 3 ditambah 3A kuadrat B dikurangi 3AB kuadrat. Nah, jadi yang ini nanti kita rubah bentuknya menjadi itu tadi. Nah, selanjutnya yang ini menggunakan kaidah yang ini, bahwa A kuadrat min B kuadrat itu adalah perkalian A plus B dengan A min B. Nah, kita rubah bentuknya, berarti kita punya seperti ini. Nah, dari sini kita mau mencari X2 pangkat 3 dikurangi X0 pangkat 3. Berarti kita punya X2 dikurangi X0 dipangkatkan 3 ditambah 3 kali X2 kuadrat dikali X0 dikurangi 3 X2 dikali X0 pangkat 2. Seperti ini ya. Nah, yang ini berarti kita tuliskan menjadi X2 ditambah X0 dikali X2 dikurangi X0. Seperti ini. Nah, yang lainnya mengikuti. Kita perhatikan bahwa tiap suku itu memiliki X2 min X0. Nah, itu mau kita rubah dulu. Nah, mau kita rubah menjadi apa? Kita tadi sudah tahu bahwa X2 dikurangi X0 itu adalah 2H. Maka kita ganti menjadi 2H. Sehingga ini menjadi 2H dipangkatkan 3. Ini 2H. Yang ini 2H. Ini juga 2H. Nah, berarti bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Gitu ya. Nah, yang bawah juga sama.
Nah, kalau sudah seperti ini kita operasikan, berarti yang di sini menjadi 8H pangkat 3 ditambah, nah ini kita kalikan, berarti menjadi 6X2 X0H, ini yang di dalam kurung, berarti kemudian yang ini duanya kita coret, berarti menjadi negatif X1 ditambah X2 dikali X2 ditambah X0 dikalikan H. Nah yang ini masih tetap X1 kali X2 kali 2H. Nah kemudian kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah selanjutnya kita kalikan yang ini, berarti 1/3 dikali 8H pangkat 3 ditambah 1/3 dikali 6H kali X2 kali X0, berarti kita punya 8/3H pangkat 3 ditambah 2H X2 kali X0, jadi seperti ini. Nah selanjutnya kita mau keluarkan H, karena ini di tiap suku kita punya H ya. Nah berarti H-nya keluar ke depan, berarti ini sisanya adalah 8H kuadrat per 3 ditambah, ini hanya hilang, berarti 2X2 kali X0 dikurangi, ini hanya hilang, berarti X1 plus X2 dikali X2 plus X0 ditambah, ini H keluar, berarti masih 2X1 kali X2. Nah seperti ini. Nah ini kalau kita kalikan, berarti di sini tinggal 1/2H, yang ini negatif 1/H, yang ini berarti plus 1/2H untuk yang di depan. Nah sekarang kita kalikan yang ini, berarti kita punya negatif dari X1 kali X2 ditambah X1 kali X0 ditambah X2 kuadrat ditambah X2 kali X0. Yang ini juga sama, kita kalikan ya. Berarti kita punya seperti ini. Nah, selanjutnya ini negatifnya kita kalikan, berarti menjadi negatif X1 X2 dikurangi X1 kali X0 dikurangi X2 kuadrat dikurangi X2 kali X0. Kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita operasikan, berarti kita operasikan yang ini dulu, 2X2 kali X0 dikurangi X2 kali X0, berarti tinggal 1 ya, 1X2 kali X0. Kemudian yang ini negatif X1 kali X2 ditambah 2X1 kali X2, berarti tinggal 1X1 kali X2. Nah setelah dioperasikan kita dapat seperti ini, dimana suku yang pertama, pada suku pertama kita berarti punya 8H kuadrat per 3 ditambah X2 kali X0 dikurangi X1 kali X0 dikurangi X2 kuadrat, ini ditambah X1 kali X2. Pada suku kedua berarti kita punya 8H kuadrat per 3 ditambah X2 kali X0 dikurangi X0 kuadrat dikurangi X2 kuadrat ditambah X0 kali X2. Yang suku ketiga berarti 8H kuadrat per 3 ditambah X2 kali X0 dikurangi X0 kuadrat dikurangi X1 kali X2 ditambah X0 kali X1. Nah di sini mau kita kelompokkan sedemikian sehingga nanti bisa kita rubah menjadi H atau 2H. Di sini ada X2, berarti X2 kita dekatkan dengan X2, kemudian yang X1 kita dekatkan dengan X1. Nah ini yang lain juga sama. Nah jadi seperti ini, sehingga kalau kita keluarkan ini X2, maka kita punya X2 dikali X0 min X2. Ini kita faktorkan X1, berarti kita punya X1 dikali X2 min X0.
Yang ini X0 dikeluarkan, berarti X0 dikali X2 min X0. Nah, kalau ini min X2 dikeluarkan, berarti kita punya min X2 dikali X2 dikurangi X0. Yang ini X0 nya dikeluarkan, berarti X0 dikali X2 min X0. Yang ini min X1 di luar, berarti min X1 dikali X2 min X0. Atau kita tuliskan menjadi seperti ini. Nah, kalian harus ingat tadi bahwa X2 dikurangi X0 itu adalah 2H. Sehingga ini diganti 2H, 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 2H gitu ya. Nah, selanjutnya di suku kedua dan ketiga ini masing-masing memiliki 2H kan. Nah, selanjutnya kita keluarkan 2H-nya sedemikian sehingga nanti kita bisa rubah bentuknya menjadi seperti ini atau H ya. X1 dikurangi X0 atau X2 dikurangi X1. Nah, di sini ada 2 dengan 1. X2 dengan X1, berarti kita mau rubah bentuknya X2 min X1, berarti kita keluarkan min 2H, berarti menjadi min 2H dikali X2 dikurangi X1. Yang ini berarti min 2H dikali X2 min X0. Yang ini min 2H dikali X1 min X0, seperti ini. Nah, X2 dikurangi X1 itu adalah H. X2 dikurangi X0 itu adalah 2H. X1 dikurangi X0 itu adalah H. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini menjadi negatif 2H kuadrat, negatif 2H kuadrat, negatif 2H kuadrat. Seperti ini. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 8H kuadrat dikurangi 6H kuadrat per 3. Yang ini berarti 8H kuadrat dikurangi 12H kuadrat per 3. Yang ini menjadi 8H kuadrat dikurangi 6H kuadrat per 3. Seperti ini. Lalu kita operasikan. Nah, selanjutnya kita operasikan, berarti yang ini menjadi 2H kuadrat per 3. Yang ini negatif 4H kuadrat per 3, yang ini 2H kuadrat per 3. Nah, lalu kita operasikan, berarti ini tinggal H per 3, ini dicoret ya. Yang ini berarti negatif 4H per 3, yang ini H per 3. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, H per 3-nya kita faktorkan. Berarti kita punya H per 3 dikali Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Itu adalah hasil integral dari Fx, dimana batasnya adalah X0 sampai X2. Nah, ini sudah kita dapatkan hasil integral untuk bias dari X0 sampai X2. Berarti kalau menggunakan aturan Simpson 1/3, kalau batasnya X0 sampai X2, berarti hasil integralnya menjadi H per 3 atau sepertiga ya, seperti nama aturannya Simpson 1/3, berarti sepertiga H dikali Fx0 ditambah 4 kali Fx1 ditambah Fx2. Berarti yang depan ditambah 4 kali yang tengah ditambah yang belakang. Yang depan kan X0, lalu yang tengah X1, yang belakang adalah X2 ya. Nah, ini tadi adalah potongan untuk X0 sampai X2. Nah, potongan berikutnya berarti X2 sampai X4. Berarti hasil integralnya H per 3 Fx2 ditambah 4 kali Fx3 ditambah Fx4 dan seterusnya. Nah, kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau kita uraikan, berarti kita punya
H per 3 dikali yang di dalam kurung adalah fx0 ditambah 4 kali fx1 ditambah fx2 ditambah fx2 ditambah 4 kali fx3 ditambah fx4. Yang berikutnya berarti fx4 ditambah 4 kali fx5 ditambah fx6 gitu ya, dan seterusnya sampai ini fxn-2 ditambah 4 kali fxn-1 ditambah fxn. Nah, kalau kita kelompokkan berarti kita punya seperti ini. fx0 ditambah 4 kali, ini adalah x yang ganjil, ditambah 2 kali x yang genap, ditambah fxn. Ini adalah rumus aturan Simpson 1/3. Jadi H per 3 yang awal ditambah 4 kali ganjil ditambah 2 kali genap ditambah yang paling terakhir. Nah, karena rumusnya seperti itu, maka aturan Simpson itu hanya berlaku kalau jumlah intervalnya adalah genap. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Di sini disediakan titik data, kemudian kita diminta mencari integralnya dengan menggunakan aturan Simpson 1/3. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan hanya berapa? Berarti hanya adalah selisih ya, selisih pada tiap x-nya. Berarti 0,1 dikurangi 0, berarti hanya adalah 0,1. Nah, selanjutnya ada berapa x-nya? Berarti ini kan x0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita mau mencari integral fx terhadap x dari x0 sampai x5, di mana hanya adalah 0,1. Nah, karena hanya x0 sampai x5, berarti rumus aturan Simpsonnya menjadi H per 3 dikali fx0 ditambah 4 kali yang ganjil kan tadi, berarti yang ganjil adalah x1, x3. Berarti 4 kali fx1 ditambah fx3 ditambah 2 kali yang genap. Yang genap berarti x2 dengan x4. Berarti 2 kali fx2 ditambah fx4 ditambah yang terakhir berarti fx5. Nah, berarti tinggal substitusikan nilainya. Berarti 0,1/3 dikali fx0 nya adalah 1, berarti 1 ditambah 4 kali 7 ditambah 3 ditambah 2 kali 4 tambah 5 ditambah 9. fx5 nya adalah 9. Jadi kita punya ini, lalu kita operasikan. Berarti hasilnya adalah 2,2667. Mudah ya. Nah, contoh selanjutnya kita diminta mencari hasil integral dengan menggunakan aturan Simpson 1/3, di mana fungsinya adalah akar pangkat 3 log x dari x sama dengan 1 sampai 3,4 hanya adalah 0,2. Nah, dari sini berarti kita akan bentuk tabelnya dulu. X-nya berarti dari 1 dengan selisihnya atau jaraknya adalah 0,2. Berarti X-nya adalah 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, dan seterusnya sampai 3,4. Seperti ini. Kita tulis X-nya dulu. Nah, lalu fungsinya tadi adalah akar pangkat 3 log X. Maka masing-masing X ini kita cari dulu hasil dari akar pangkat 3 log-nya. X-nya 1 berarti akar pangkat 3 log 1. Itu hasilnya adalah 0. Lalu akar pangkat 3 log 1,2. Hasilnya adalah
0,4294 dan seterusnya. Nah, kalau sudah ketemu semua nilai fungsinya, berarti kita bisa melakukan integral. Berarti integralnya adalah integral akar pangkat 3 log X terhadap X, di mana X-nya dari X0 sampai X12. Gitu ya. Berarti nanti integralnya adalah H per 3. H-mu tadi adalah 0,2. Berarti 0,2 per 3 dikali fx0 ditambah 4 kali yang ganjil. Berarti 4 kali fx1 ditambah fx3 ditambah fx5 ditambah fx7 ditambah fx9 ditambah fx11, lalu ditambah 2 kali yang genap, berarti fx2 ditambah fx4 ditambah fx6 ditambah fx8 ditambah fx10, lalu yang terakhir adalah ditambah fx12. Seperti ini. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Tadi 0,2 per 3, ini hasilnya 0, ditambah 4 kali 0,4294 ditambah 0,588 ditambah 0,6702 ditambah 0,7244 ditambah 0,7647 ditambah 0,7964, lalu ditambah 2 kali yang genap tadi, berarti 0,5267 0,6344 ditambah 0,6996 ditambah 0,7459 ditambah 0,7814, lalu yang terakhir ditambah 0,81, lalu kita operasikan, kita dapat nilainya adalah 1,5655. Itu hasil integral fungsi akar pangkat 3 log X terhadap X, di mana batasnya dari 1 sampai 3,4. Hasilnya adalah ini. Nah, itu adalah aturan Simpson 1/3. Nah, sekarang kita masuk ke aturan Simpson 3/8. Kalau di trapesium kita melibatkan 2 titik, di aturan Simpson 1/3 kita melibatkan 3 titik. Nah, pada aturan Simpson 3/8 kita melibatkan 4 titik. Sehingga kalau diilustrasikan kita melibatkan dari X0, X1, X2, dan X3. Di mana X0 ke X1 itu jaraknya adalah H, X1 ke X2 adalah H, X2 ke X3 adalah H, sehingga dari X0 sampai X3 jaraknya adalah 3H gitu ya. Nah, maka kita gunakan interpolasi Lagrange yang melewati 4 titik dari X0 sampai X3. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas dari X0 sampai X3. Berarti kita melakukan integrasi ini. Nah, ingat ya, tadi kita sudah dapat bahwa X1 dikurangi X0 itu H, X2 dikurangi 1 itu H, X3 dikurangi X2 itu H. Kemudian kita punya X2 dikurangi X0 itu 2H, X3 dikurangi X1 itu 2H, sedangkan X3 dikurangi X0 itu 3H. Berarti persamaan yang ini nanti mau kita rubah. Berarti X0 dikurangi X1, berarti min H. X0 dikurangi X2, berarti min 2H. X0 dikurangi X3, berarti min 3H. Yang ini juga sama, kita ganti. Berarti kita punya seperti ini. Kita kalikan penyebutnya, berarti yang ini menjadi negatif 6H pangkat 3. Yang ini berarti 2H pangkat 3. Yang ini negatif 2H pangkat 3.
Yang ini berarti 6H pangkat 3. Seperti ini. Negatifnya ini jadi di depan ya. Nah, selanjutnya kita kalikan yang di sini. Berarti X min X1 dikali X min X2 dikalikan X min X3. Nah, ini juga dikalikan. Sama, berarti kita punya seperti ini. Nah, kalau sudah dikalikan, berarti kita integralkan. Berarti yang ini menjadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi 1/3 X pangkat 3 dikali X1 tambah X2 tambah X3 ditambah setengah X kuadrat kali X3 kali X1 plus X2 ditambah, nah ini berarti setengah X kuadrat dikurangi X3 dikali X1 kali X2. Yang lainnya menyesuaikan, berarti kita punya seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan batasnya, di mana batasnya adalah dari X0 sampai X3. Berarti yang ini menjadi 1/4 X3 pangkat 4 dikurangi X0 pangkat 4 dikurangi 1/3 dikalikan X3 pangkat 3 dikurangi X0 pangkat 3 dikalikan X1 plus X2 plus X3 ditambah setengah dikali X3 kuadrat dikurangi X0 kuadrat dikali X3 dikali X1 plus X2 ditambah setengah dikali X3 kuadrat dikurangi X0 kuadrat dikurangi X3 dikali X3 kurangi X0 dikali X1 kali X2. Nah, langkah selanjutnya tadi ya, disubstitusikan nilainya. Nah, tapi tidak akan kita bahas karena itu akan menjadi tugasmu. Kita substitusikan batasnya, kemudian kita uraikan, langkahnya sama seperti Simpson 1/3. Kemudian kita nanti akan mendapatkan hasil bahwa integral fx terhadap x dari x0 sampai x3 itu adalah 3/8h dikali fx0 ditambah 3 kali fx1 ditambah 3 kali fx2 ditambah fx3. Itu untuk satu bias dari X0 sampai X3. Nah, kok bisa rumusnya seperti ini? Nah, nanti silahkan kalian substitusikan tadi, kemudian diuraikan. Langkahnya sama seperti Simpson 1/3. Nah, itu tadi baru satu potongan. Kalau banyak sampai Xn, berarti kita punya seperti ini rumusnya. Nah, kalau kita jabarkan, berarti kita punya fx0 ditambah 3fx1 ditambah 3fx2 ditambah fx3 ditambah fx3 ditambah 3 kali fx4 ditambah 3 kali fx5 ditambah fx6 ditambah yang di sini berarti fx6 ditambah 3 kali fx7 ditambah 3 kali fx8 ditambah fx9 dan seterusnya sampai ini. Nah, berarti di sini ada yang 3 kali, ini berarti fx0 ditambah 3 kali fx1 fx2 4 5 7 8 dan seterusnya. Tapi di sini fx3 nya dikalikan 2, fx6 nya dikalikan 2, berarti 2 kali fx3 fx6 fx9 dan seterusnya. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, ini adalah rumus untuk integral fx terhadap x menggunakan aturan Simpson 3/8. Jadi, hasil integralnya itu adalah 3/8h dikali fx0 ditambah di sini fxn ditambah yang ini 2 kali kelipatan 3, berarti fx3 ditambah fx6 ditambah fx9 dan seterusnya. Kemudian sisanya kita kalikan 3. Nah, ini berlaku kalau intervalnya adalah kelipatan 3. Nah, ini contohnya kita mau mencari
integral fx terhadap x, di mana x-nya dari x0 sampai x5. Di sini hanya adalah 0,1. Kita mau menggunakan Simpson 3/8. Nah, berarti menjadi 3h/8 dikali fx0 ditambah fx5 ditambah 2 kali yang kelipatan 3. Kelipatan 3 kebetulan di sini hanya fx3 saja. Berarti 2 kali fx3 ditambah 3 kali sisanya yang belum digunakan. Berarti fx1, fx2, fx4. Nah, tinggal kita substitusikan. Berarti 3 kali 0,1/8 dikali 1 ditambah 3 kali 7 ditambah 4 tambah 5 ditambah 2 kali 3 ditambah 9. Kalau kita operasikan berarti hasilnya adalah 2,4 gitu ya. Nah, kita kerjakan ini sama seperti tadi ya, tapi sekarang kita menggunakan Simpson 3/8. Nah, tabelnya berarti sama seperti tadi, tinggal kita ganti rumus untuk Simpson 3/8. Berarti menjadi 3h/8 dikali fx0 ditambah fx12 ditambah 2 kali yang kelipatan 3, berarti 2 kali fx3, fx6, fx9. Hanya sampai 9 karena yang fx12 ikut yang dikali 1 saja. Ditambah 3 kali sisanya, berarti fx1, fx2, fx4, fx5, fx7, fx8, fx10, fx11. Lalu kita substitusikan nilainya, lalu kita operasikan, kita dapat hasilnya adalah 1,5631. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan dari aturan Simpson 1/3 dan 3/8. Untuk pembuktiannya memang butuh usaha untuk melakukan operasinya, tapi ketika sudah masuk ke latihan soal mudah ya. Nah, selanjutnya kalian bisa buktikan aturan Simpson 3/8. Kemudian silahkan kerjakan salah satu latihan yang ada di buku, kemudian hasil jawabannya silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.